Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham dengan bisnis pengolahan kayu dan juga merupakan produsen MDF terbesar di Indonesia, yaitu saham IVI atau PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk atau yang berkode saham IVI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu, khususnya dalam produksi medium density fiberboard atau MDF. MDF merupakan papan olahan kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur. IVI didirikan pada 24 September 2007 dan memulai kegiatan operasi komersialnya pada pertengahan tahun 2012. Pada awalnya, IVI hanya memproduksi medium density fiberboard atau MDF, kemudian berkembang dan memperluas variasi produk kayu olahan lainnya seperti plywood, high moisture resistant atau HMR, dan veneer. Produk IVI dipasarkan baik di dalam ataupun diekspor ke luar negeri. IVI melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 10 Desember 2019. Harga saham IVI per video ini dibuat di Rp191 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 1,8 triliun. Produk yang dihasilkan IVI antara lain, yang pertama, MDF atau papan serat berkepadatan sedang, merupakan kayu olahan berupa papan atau panel yang digunakan sebagai alternatif pengganti dari kayu lapis, sebagai bahan baku pembuatan perabotan atau furnitur. MDF memiliki keunggulan permukaan yang lebih halus, sehingga ketika dicat tidak ada permukaan yang berlubang atau berpori-pori besar sehingga dapat menghasilkan kualitas furnitur yang lebih baik. Kedua, high moisture resistant atau HMR merupakan salah satu jenis MDF yang mempunyai daya tahan lebih baik terhadap kelembapan dan juga air. Ketiga, veneer atau kayu lembar adalah lembaran kayu yang dihasilkan dari irisan, kupasan, dan serutan gelondongan kayu. Keempat, plywood atau kayu lapis merupakan bahan baku olahan yang biasa kita kenal dengan sebutan triplek atau multiplex. Kelima, plywood MDF merupakan produk kombinasi antara MDF dan kayu lapis. Dan yang terakhir, MDF laminated. Penggunaan produk IVI antara lain untuk interior design, kitchen set, lantai, struktur panel, pintu, dan furnitur. Pabrik IVI menempati lahan seluas 50 hektar yang berlokasi di Desa Mendisjaya, Bayung Lenjer, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kapasitas pabrik IVI untuk veneer plywood line 20.000 meter kubik per tahun, central warehouse 50.000 meter kubik, lockyard 120.000 ton, dan MDF line IVI sekarang mencapai 450.000 meter kubik per tahun setelah fasilitas tambahan produksi MDF line kedua selesai. Fasilitas ini menempati lahan seluas 6 hektar dan telah memulai produksi komersialnya pada April 2023. Fasilitas ini menelan biaya pembangunan mencapai 819 miliar dan pembiayaannya 70% dari pinjaman bank, sisanya 30% dari cash flow perusahaan. Maka dari itu, pada tahun 2022, liabilitas IVI tiba-tiba meningkat banyak, dikarenakan IVI melakukan pinjaman bank untuk pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, produk IVI telah diekspor atau dijual ke luar negeri, mencakup beberapa negara di Asia Pasifik, Timur Tengah, sampai benua Afrika dan Amerika Utara. Pemegang saham mayoritas atau pengendali IVI adalah PT Adrindo Inti Perkasa dengan kepemilikan 51%. Siapa pemilik atau pemegang saham mayoritas dari PT Adrindo Inti Perkasa yang merupakan pengendali IVI? Dapat dilihat pada layar. Pemegang saham dari PT Adrindo Inti Perkasa adalah keluarga Hartono. Dan pemegang saham terbesarnya adalah Edi Hartono dengan kepemilikan 71,68%. Beliau merupakan pendiri dari ADR Group dan juga menjabat sebagai direktur utama di PT Adrindo Inti Perkasa. Kemudian pemegang saham IVI lainnya ada SMP Gensai 25%, Noda Corporation 7,44%. Di sini Noda Corporation memiliki 3,72% saham IVI secara langsung dan 3,72% saham IVI secara tidak langsung melalui entitas anak. Jadi jika dijumlahkan, Noda Corporation memiliki 7,44% saham IVI. Pemegang saham IVI lainnya ada Hevi Hartono 5,98%. Beliau menjabat sebagai direktur utama di IVI dan 10,58% sisanya dimiliki oleh masyarakat atau publik.
Kemudian kinerja laporan keuangan kuartal 2 2024. Total aset EV saat ini sebesar 1,78 triliun, turun 106 miliar atau 5,62% dari kuartal 4 2023. Pos yang mempengaruhi penurunan aset EV adalah piutang usaha pihak ketiga, yang turun 106 miliar atau 88,31%, yang semula 120 miliar menjadi 14 miliar. Penurunan tersebut berasal dari bagian ekspor bermata uang dolar AS. Kemudian pos yang mempengaruhi penurunan aset EV lainnya adalah aset tetap yang turun 44,6 miliar atau 3,29%, yang semula 1,35 triliun menjadi 1,31 triliun. Aset tetap ini merupakan pos yang terbesar, sekitar 73,28% dari total aset. Sedangkan kas dan bank EV saat ini sebesar 45,1 miliar atau 2,53% dari total aset. Kas ini naik 43,7 miliar atau 2.972%. Sebelum melihat kenapa kas dan bank yang naik begitu banyak, mari kita lihat histori pertumbuhan aset EV. Dapat dilihat pada layar, grafik aset EV tidak menentu peningkatan tiap tahunnya. Aset EV tiba-tiba meningkat banyak pada tahun 2022, dikarenakan rehabilitasi yang naik. Rehabilitasi EV yang naik pada saat itu dikarenakan EV mendapat pinjaman bank untuk membangun fasilitas tambahan produksi MDF line kedua. Jumlah aset EV tahun 2019 sebesar 1,1 triliun dan sekarang sebesar 1,78 triliun. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 686 miliar atau 62,31%, sedangkan CAGR-nya adalah 10,17%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas EV. Kas aktivitas operasi EV kuartal 2 2024 ini sebesar 270 miliar, naik 156 miliar atau 138% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas aktivitas operasi EV naik sebanyak itu? Dapat dilihat pada layar. Hal tersebut dikarenakan penerimaan dari pelanggan yang naik, dari yang sebelumnya 403 miliar menjadi 711 miliar. Kemudian kas aktivitas investasi EV minus 40,5 miliar. Mayoritas dikarenakan untuk perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap. Selanjutnya kas aktivitas pendanaan EV minus 185 miliar. Mayoritas dikarenakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun di saat yang sama, EV juga menambah utang bank jangka pendek lagi sebesar 18 miliar. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan bank EV yang naik mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi dari penerimaan dari pelanggan. Kemudian rehabilitas EV. Total rehabilitas EV saat ini sebesar 536 miliar, turun 137 miliar atau 20,36% dari kuartal 4 2023. Turunnya rehabilitas mayoritas dikarenakan oleh pos utang bank jangka pendek maupun jangka panjang, dan biaya masih harus dibayar dari penurunan biaya bunga pinjaman, pengangkutan, dan retensi. Sementara itu, ekuitas EV saat ini sebesar 1,25 triliun, naik 30,7 miliar atau 2,52% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba. Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas EV. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas EV meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas EV tahun 2019 sebesar 972 miliar dan sekarang sebesar 1,25 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 279 miliar atau 28,74%, sedangkan CAGR-nya ada 5,18%. Selanjutnya pendapatan dan laba EV. Penjualan bersih EV kuartal 2 2024 ini sebesar 596 miliar, naik 187 miliar atau 45,72% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 77,7 miliar, naik 50,2 miliar atau 182%. Wow, fantastis bukan kenaikan penjualan serta labanya? Kenapa bisa demikian? Dapat dilihat pada layar, laba yang naik dikarenakan penjualan bersih EV yang naik. Walaupun beberapa beban juga ikut naik, tapi hal tersebut merupakan hal yang wajar karena memang penjualan bersih EV yang naik. Kemudian mari kita lihat detail penjualan EV dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 21 mengenai penjualan bersih,
Penjualan ekspor EV sebesar 498 miliar atau 83,60% dari total penjualan bersih. Penjualan tersebut naik 182 miliar atau 57,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mayoritas penjualan ekspor EV ke negara-negara Timur Tengah sebesar 367 miliar dan ke negara Jepang sebesar 108 miliar. Sedangkan penjualan lokal EV sebesar 97,8 miliar atau 16,40% dari total penjualan bersih. Penjualan tersebut naik 4,39 miliar atau 4,70%. Kemudian rincian penjualan bersih EV berdasarkan produknya. Yang pertama, penjualan MDF-ME sebesar 367 miliar atau 61,59% dari total penjualan bersih. Penjualan tersebut naik 227 miliar atau 161%. Kedua, penjualan MDF Jepang sebesar 114 miliar atau 19,19% dari total penjualan bersih. Penjualan tersebut turun 41,4 miliar atau 26,58%. Ketiga, penjualan MDF reguler sebesar 113 miliar atau 19,01% dari total penjualan bersih. Penjualan tersebut naik 13,4 miliar atau 13,45%. Keempat, penjualan lain-lain sebesar 1,28 miliar atau 0,21% dari total penjualan bersih. Penjualan tersebut turun 11,9 miliar atau 90,33%. Jadi dapat disimpulkan nih, penjualan bersih EV pada kuartal 2 2024 ini mayoritas diperoleh dari penjualan MDF-ME berdasarkan jenis produknya. Sedangkan berdasarkan segmen geografisnya, mayoritas diperoleh dari penjualan ekspor ke negara-negara di Timur Tengah. Selanjutnya, pergerakan harga saham dan dividen EV. Pergerakan harga saham EV 1 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari akhir September 2023. Yang semula di sekitar harga 160, sekarang harganya di 191, alias sudah naik 19,38%. Bahkan sempat naik lebih dari 56%, mencapai harga 250 pada pertengahan September 2024 kemarin. Saham EV juga sempat turun lebih dari 11% di bawah harga 142 pada Desember 2023. Sedangkan pergerakan harga saham EV 5 tahun terakhir juga bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari Desember 2019 waktu IPO. Yang semula di harga 105, sekarang harganya di 191, alias sudah naik 81,90%. Bahkan sempat naik lebih dari 338% di atas harga 460-an pada Desember 2019, tepatnya seminggu setelah IPO. Dalam 5 tahun terakhir, EV rutin memberikan dividen 1 kali setiap tahun, dengan dividen payout ratio tidak menentu. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2023, EV memberikan dividen dengan dividen per share sebesar Rp5 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di 191, maka dividen yield EV sebesar 2,62%. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 27 Desember 2024. Harga saham EV Rp191 per lembar. Jadi PER EV sekarang di 11,89 kali, sedangkan PBV-nya di 1,44 kali. PER EV yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya dikarenakan laba atau EPS EV sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun harga sahamnya juga meningkat, tapi lebih besar peningkatan laba atau EPS. Sedangkan PBV EV lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya dikarenakan ekuitas EV yang meningkat sedikit, ditambah harga saham EV yang juga meningkat. Jadi apakah PER di 11,89 kali dan PBV di 1,44 kali sudah termasuk murah atau wajar? Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan bagaimana dengan rasio atau indikator lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham EV. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.